Shalom semuanya, ibu-ibu cantik dari Women Movement. Aku mau lihat-lihat wajahnya dulu ya. Wajah-wajah si cantik-cantik semua. Udah pasti Ibu Ningsi yang paling cantik ya. Yang berikutnya, yes pasti. Ada Ibu Vivi, shalom sayang. Ada Ibu Ugi, shalom sayangku. Ada Ibu Dia, ada Ibu Paulus. Udah lagi Ibu Ningsi tadi. Ada Ibu Dania, Kristiana, ada siapa lagi? Ada Ibu Dia. Ulang lagi ini namanya. Ada Ibu Agustin. Pokoknya semuanya ada kurang lebih 147 juta wanita pada hari ini semuanya ya. Semua mau mencari Tuhan ya. Kalau kita mencari Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita ya. Sister-sister yang kekasih, saya percaya kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan ya. Betul ya? Ya. Kalau kita lihat kita suaranya masih kecil banget. Boleh dimatiin ya mungkin kali di ibu-ibu. Yang suaranya kecil sekali. Kecil ya? Sinyal ibu. Sinyalnya Bu Sarana. Sinyal saya? Iya. Jelas. Suara jelas. Bu Indri jelas. Oke. Jelas ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, nanti saya kenceng suaranya. Wow, saya keras gitu ya. Biar semua bisa dengar ya. Oke ya sayangku ya. Jadi hari ini terus terang dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Ningsi ya. Waktu Ibu Ningsi juga mengalami COVID, waktu Bapak Paulus juga mengalami COVID. Ya saya percaya apapun yang kita alami bukan karena kita mungkin jahat, jauh dari Tuhan, semua Tuhan izinkan, tapi ada rencana Tuhan yang besar ya. Ibu-ibu percayalah ya, Tuhan tetap ada dalam setiap musim kehidupan kita. Pegang itu baik-baik. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Mau musim panas, mau musim dingin, mau musim kemarau, mau musim paceklik, mau musim apapun, ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, kita akan masuk dalam Yosua ya. Yosua 3 ayat 10 ya. Saya bersyukur selama pandemi ini saya boleh mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan, baik dalam bisnis, baik dalam pelayanan, baik dalam kesehatan, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, banyak sekali pengalaman. Dan ingat baik-baik, pengalaman dengan Tuhan nggak selalu semua kesannya enak ya. Ada kalanya kita dibawa ke palungan, ada kalanya dibawa kita kemana, ke Getsamane, tapi ada kalanya juga kita dibawa ke taman bermain. Intinya dimanapun engkau dibawa oleh Tuhan, nikmati dan itu anugerah Tuhan. Yosua 3 ayat 10, mari kita akan baca ya. Dapat semuanya ayatnya, semuanya sister-sister yang baik, yang cantik, yang luar biasa. Yosua 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui ya. Dari hal inilah yang akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu ya. Saya ulang sekali lagi, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gargisa, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Ini luar biasa, ini sebagai peneguhan bagi setiap kita. Perhatikan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah buatan manusia, tapi Allah yang hidup. Artinya kalau dulu Tuhan hidup, sekarang pun Tuhan hidup, bahkan sampai selama-lamanya dia hidup. Dan bukan hanya itu, dia katakan akan sungguh-sungguh Tuhan menghalau musuh-musuh kita. Apa musuh kita pada saat ini? Mungkin musuh kita masalah. Boleh dimatikan mungkin biar saya bisa sampaikan ya. Nah, musuh-musuh kita apa saja ibu-ibu? Banyak musuh-musuh kita. Mungkin di tempat ini musuh sakit penyakit, musuh penyakit kanker, atau mungkin COVID, atau mungkin masalah ekonomi, masalah utang, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah suami, masalah kesehatan, masalah apapun yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan berfirman akan sungguh-sungguh dihalaunya semua musuh kita. Ini satu pengharapan. Apapun keberadaanmu ibu-ibu, pegang. Yang berkata ini bukan manusia tapi Tuhan sendiri. Nah, mungkin kita bilang Bu Indri, itu kan dulu waktu Tuhan ngomong sama Yosua. Tapi sekarang kan beda ceritanya. Perhatikan baik-baik ibu-ibuku yang sangat aku cintai ya. Women Movement yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Kalau Tuhan yang dulu bisa menghancurkan musuh bangsa Israel, hari ini juga kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita bisa menghancurkan musuh bersama dengan Tuhan kita ya. Nah, dikatakan, coba buka ayat ke-7 ya, pegang. Bahwa sifat Tuhan kita tidak pernah berubah. Manusia yang suka berubah. Betul, pendeta kita bisa berubah, gembala kita bisa berubah, suami kita bisa berubah, anak-anak kita bisa berubah. Tapi kalau Tuhan tidak pernah bisa berubah. Kalau dia berjanji akan menghalau semua musuh kita, artinya dia pasti akan menghalau semua musuh kita. Ayat ke-7, perhatikan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Hari ini juga Tuhan berfirman kepada Women Movement ya. Pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai
Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Pesan Tuhan kepada Women Movement pada hari ini ya, bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya supaya orang melihat nama Yesus luar biasa dalam hidup kita. Ya, ini dikatakannya kalau dulu Tuhan menyertai Musa, sekarang hari ini juga Tuhan menyertai kita. Amin kan ini. Ini pengalaman saya. Setiap engkau dengar firman, ibu-ibu, jangan hanya dengar firman hanya sekedar biasa-biasa. Aminkan firman itu dengan iman yang kuat. Itu powernya luar biasa ya. Bahkan Susat Hetting berkata seperti ini ya. Waktu saya ikut seminar dengan Susat Hetting di Jakarta, itu Women Conference, itu di seluruh dunia. Dia katakan begini, doa yang powerful, waktu kita berdoa pakai firman Tuhan, itu powernya luar biasa. Jadi bukan hanya doa begini, Tuhan tolong suamiku kalau bisa sembuh. No, ya. Kita katakan Tuhan, ya ada kuasa dalam engkau, ada otoritas, ya ada kedaulatan. Suamiku sembuh oleh bilur-bilur, suamiku sembuh oleh penyakit. Itu katakan karena doa dengan firman itu powernya luar biasa. Itu yang saya dapat dari Susat Hetting ya. Nah, dikatakan di sini tadi dikatakan bahwa Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sehingga dunia boleh melihat ya bahwa engkau ada dalam penyertaanku. Nah, di akhir zaman ini, sister-sister, Women Movement yang sangat dikasihi ya, Tuhan lagi mencari Yosua di akhir zaman ini. Bukan sekedar nama kita Yosua, tapi apa? Nanti kita lihat ada karakter-karakter Yosua yang luar biasa yang harus kita miliki kalau kita mau menang melawan pertempuran di akhir zaman ini ya. Nah, kita lihat ayat 13 sampai dengan 15 tetap dalam Yosua tadi ya. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka ya dikatakan ayat 13 sampai dengan 15. Coba kita lihat ya, Yosua 3 juga tadi ya, Yosua 3 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan begini. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian berjalan depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di seberang Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tapi para imam pengangkut tabu perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ibu-ibu yang kekasih, ini bicara tentang perkara yang mustahil akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Khususnya di saat seperti ini. Kita menang menghadapi peperangan. Itu janji Tuhan. Kita akan semua menyeberang. Tidak ada satupun yang terluputkan. Semua akan menyeberang ke seberang sungai Yordan. Artinya semua kita pasti akan menang. Nah, pertanyaan, apa yang harus kita lakukan, Bu Indri? Apakah ini hanya legenda? Saya percaya Alkitab itu bukan kitab sejarah. Saya percaya Alkitab itu bukan hanya cerita dongeng. Saya percaya Alkitab itu bukan cerita seperti cerita-cerita di film-film atau cerita-cerita tentang sejarah-sejarah kuno. No. Alkitab itu adalah Allah sendiri. Karena Tuhan berkata pada mulanya firman dan firman adalah Tuhan sendiri. Artinya firman yang sama yang kita baca akan terulang kembali dan akan kita alami. Nah, untuk bisa mengalami kemenangan, khususnya di pada saat seperti ini yang banyak orang mengalami kesesakan. Bukan kemenangan, kesesakan, sesak nafas. Karena nggak bisa bernafas. Itu dialami oleh suami saya waktu mengalami COVID. Ya, itu betul-betul hanya untuk bernafas satu hembusan saja. Itu beratnya luar biasa ya. Banyak orang sekarang sesak nafas. Tapi Tuhan katakan kemenangan. Kuncinya apa, Bu Indri? Ada 5 peranan yang harus kita punya pada saat ini. 5 peranan ini harus kita punya, semua harus punya. Kalau engkau hanya punya 1, tidak akan bisa. Kalau hanya punya 2, tidak bisa. 5 ini kita punya, pasti kita akan menang. Ya, yang pertama kita buka. Yuk, peranan apa saja ini? Yang pertama kita buka. Kalau kita lihat siapa pengganti daripada Musa? Pengganti Musa adalah siapa? Adalah Yosua. Pertanyaan, siapa Yosua? Karena kita tahu hamba Tuhan yang bernama Musa adalah hamba Tuhan yang luar biasa, betul? Dia sekali pukul dengan tongkat itu sungai, itu laut Teberau terbelah 2. Dia pukul gunung batu, itu dikatakan langsung dalam keadaan mengeluarkan sumber mata air. Artinya, Musa adalah hamba Tuhan besar. Logikanya, kalau ada hamba Tuhan besar, pasti penggantinya juga orang besar, betul? Karena apa? Biar levelnya sama.
pertanyaan, siapa Yosua? Apakah Yosua ini selevel dengan Musa? Apakah Yosua ini juga hamba Tuhan besar? Apakah Yosua ini gembala Sidra? Apakah Yosua ini adalah orang-orang hebat? Coba kita lihat, who is Yosua? Keluaran 24 ayat 13 dikatakan, lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah. Musa adalah abdi daripada siapa? Daripada Musa. Yosua ini adalah abdi daripada Musa. Artinya pembantu Musa. Artinya budak. Artinya dia punya abdi, yaitu sama seperti Gehasi dengan Elia. Ya, Elia itu adalah hamba Tuhan besar. Gehasi adalah pembantunya, adalah bujangnya, adalah abdinya. Sama juga dengan Yosua. Tapi yang luar biasa, seorang abdi, seorang pembantu, seorang cuman pegawainya, tapi diangkat menggantikan Musa yang luar biasa. Pertanyaan kita sekarang, kok bisa? Nah, sebelum sampai kepada kok bisa, ini membuktikan Tuhan kita bukan Allah yang pandang kasta. Ini yang luar biasa. Kalau dunia ada kasta, kita tahu di India ada kasta, betul? Yang kasta tertinggi nggak bisa menikah dengan kasta yang rendah. Tapi Tuhan kita tidak ada kasta. Artinya siapapun engkau di tempat ini, mau kita orang sederhana, mau kita orang biasa-biasa, kita bisa dipakai sebagai partner kerja Tuhan yang luar biasa di akhir zaman seperti Yosua. Ini yang membuat saya bangga dengan Tuhan saya. Kalau melihat latar belakang Ibu Indri, kotor, najis, yang tidak layak. Tapi Tuhan bisa pilih untuk boleh menjadi partner kerja Tuhan. Ini membuat kita terkagum-kagum dengan Tuhan. Coba buka bagi kita, supaya jangan di tempat ini kita masih bertahan dengan yang namanya pandang muka. Melihat orang karena orang itu kaya, baru kita tegur, baru kita temani. Atau mungkin hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan besar, baru kita shalom, haleluya. Tapi hamba Tuhan kecil yang mungkin naik sepeda, atau mungkin dari desa, kita pura-pura nggak lihat. Waktu kita masih pandang muka, apa yang terjadi? Buka Yakobus 2 ayat 9. Supaya jangan ada pola pikir pandang muka masih ada dalam kita. Pilih-pilih pelayanan, ya. Pilih-pilih komunitas. Please lah, jangan pilih komunitas karena kaya atau miskinnya, tapi siapapun itu berharga di mata Tuhan. Kita buka Yakobus 2 ayat 9. Tapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ternyata dosa bukan hanya karena berzina saja, bukan karena hanya mencuri saja, tapi waktu kita pandang muka, pakai kasta melihat orang, kita sudah berbuat dosa. Makanya hari ini kita belajar yuk. Kalau kita selama ini pernah, ya dulu saya sebelum bertobat, saya orang yang suka pandang muka. Saya hanya mau cari teman-teman yang selevel dengan saya. Untung Tuhanku tuh baik luar biasa dengan dibuat saya ke titik nadir sampai nggak punya apa-apa. Saya bisa merasakan apa yang namanya miskin, apa yang namanya nggak punya, apa yang namanya nggak dianggap orang. Di sana saya bilang terima kasih Tuhan, aku bisa melihat memang Engkau luar biasa. Kau izinkan aku mengalami seperti ini supaya aku tidak sombong Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, jangan pertahankan pandang muka. Siapapun dia manusia, berharga di mata Tuhan, ya. Itu yang pertama. Nah, siapa yang pernah jatuh waktu pandang muka? Kita tahu seorang Samuel. Samuel hamba Tuhan yang luar biasa, yang mengurapi 2 raja pun pernah sampai jebol. Dia pernah melihat orang karena penampilan. Mana buktinya? Tuhan katakan begini kepada Samuel. Tapi berfirmanlah Samuel, Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, bukan sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Wow, luar biasa. Di zaman pandemi ini, Tuhan bukan lihat mana yang kaya, mana yang hebat. No! Tapi mana yang hatinya melekat pada Tuhan, yang berkenan pada Tuhan. Di sana kata Tuhan melihat kita. Makanya hari ini mari ya, kita nggak lagi waktunya sekarang hanya cuman casing kita, hanya luar kita yang kita dandanin. Bolehlah, perempuan kan suka dandan ya. Ibu Indri juga tadi mau ketemu sama klien dandan dulu ya. Rambutnya di blow dulu ya. Udah itu pakai bulu mata, dikit lah biar ada agak bulu matanya, nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan hanya fokus kepada penampilan saja, tapi lebih fokus memperbaiki hati, khususnya di zaman seperti ini. Karena waktu engkau dan saya punya hati yang sesuai dengan maunya Tuhan, kita bisa akan menang menghadapi apapun. Ya, dikatakan Yosua dipilih. Nah, pertanyaan sebelum sampai ke sana, kenapa Tuhan pilih Yosua kalau begitu? Memang dia abdi. Kenapa? Kan masih banyak abdi yang lain, Bu Indri. Kenapa abdi yang ini dia pilih? Kita buka Keluaran 17 ayat 10. Ini yang membuat Tuhan kenapa memilih Yosua. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Tidak main-main. Sister, perhatikan. Waktu kita punya hati yang T-A-A-T, taat kepada pemimpin.
taat kepada imam, taat kepada pendeta kita, taat kepada pemerintah, taat kepada suami kita, di sana Tuhan akan berkarya luar biasa. Yosua nggak banyak cincong, Yosua nggak banyak ngeles, Yosua nggak banyak berdalih, Yosua nggak banyak aduh nggak bisa, aduh, please lah, sekarang nggak waktunya lagi aduh. Waktu Tuhan pilih kita, waktu Tuhan katakan lakukan ini, siap Tuhan. Harusnya kita seperti itu, karena hanya orang-orang yang taat yang akan menang menghadapi masa peperangan pada akhir zaman ini. Yosua taat. Nah mungkin kita bilang, Bu Indri, kan masih ada saudara daripada Musa. Kenapa nggak Harun? Harun kan kakaknya Musa. Kenapa nggak dipilih sama Tuhan Harun? Ya, nah kenapa? Kita tahu bagaimana Harun pernah dia kompromi dengan dosa, betul? Ingat ceritanya? Waktu itu Musa naik ke gunung dan dikatakan Harun membuat apa? Lembu emas karena permintaan daripada orang-orang. Waktu kita masih kompromi dengan dosa, menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan pilih kita menjadi jadi partner kerja Tuhan. Harun kehilangan kesempatan. Hati-hati sister-sister kekasih, jangan gara-gara kita menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan, Tuhan coret nama kita, enggak ikut menjadi partner kerja Tuhan. Dan ingat, hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang bisa bertahan di zaman kesudahan ini. Yang kedua kita bilang, kenapa enggak Miriam, Bu Indri? Kan Miriam kakak Musa, kan Miriam nabiah. Kenapa enggak? Nah, Miriam pun pernah terpleset. Buka Bilangan 12 ayat 1 supaya kita juga jangan terpleset seperti Miriam. Karena perempuan banyak terpleset mengenai ini. Dikatakan Bilangan 12 ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Mau pendeta saat jatuh, mau hamba Tuhan jatuh, mau teman kita jatuh, enggak waktunya kita lagi menggosip. Enggak modelnya menggosip saat ini. Bukan waktunya lagi menggosip, ibu-ibu. Gara-gara menggosip dikatakan. Makanya Maryam dicoret namanya dari kitab kehidupan untuk menjadi pengganti daripada Musa. Sayang sekali. Wanita khususnya. Karena wanita itu 24.000 kata sehari. Wanita kalau nggak ngomong tuh stres, betul. Daripada ngomongin orang, mari kita banyak ngomong sama Tuhan melalui doa. Karena ini kekuatan kita. Lihat akibat daripada ngomongin orang. Ayat 9 dan 10. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan pelan naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Sangat-sangat tragis. Seorang nabiah, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, gara-gara gak bisa jaga mulutnya, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Dia kena kusta dan tidak dipakai sebagai pengganti daripada Musa. Padahal perkara proyek Musa ini proyek yang luar biasa. Harusnya yang logikanya kan Harun dan Miriam dong pengganti Musa, tapi kenapa tidak? Kenapa yang diambil abdinya? Artinya pekerjaan Tuhan tuh nggak pandang muka. Kalau kita banyak gaya, kalau kita banyak ngeles, kalau kita masih nolak, Tuhan pilih orang-orang yang tidak kita perhitungkan, tapi Tuhan bisa pakai luar biasa. Ini pesan bagi setiap kita. Nah, yang pertama adalah Yosua. Kenapa Yosua dipilih? Hatinya T-A-A-T, taat. Ibu-ibu nggak usah mulai jauh-jauh dari mana kita taat. Dari rumah tangga dulu. Waktu engkau dalam rumah tangga nggak taat pada pasangan, ya, kita punya suami tapi kita nggak taat, ya, masih suka ngelawan. Di zaman COVID ini masih suka ngelawan suami, bertobatlah kita, betul. Bagaimana Tuhan mau percayakan kepada kita hal-hal yang luar biasa kalau dengan suami sendiri saja masih banyak melawan, ya, seperti itu. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit waktu bagaimana saya dapat COVID. Saya duluan kena COVID, ya. Itu saya tanggal 6, suami saya tanggal 7. Kami dapat dari supir waktu kami berangkat ke luar kota. Kalau dari segi prokes, kami prokesnya pol abis. Mungkin hampir 100% kami hidupnya prokes, ya. Makan makanan sehat. Vitamin udah jelas. Jemur pasti setengah jam sehari. Olahraga apalagi, betul. Ketemu orang jarang sekali. Kerumunan nggak pernah, ya. Dan pegawai semuanya di rumah tidak pernah ada yang pulang pergi. Kecuali satu supir baru itu pulang pergi. Nah, kami waktu di sana lengah, waktu pas keluar kota, makan di mobil, buka masker. Supirnya batuk, saya nggak ngeh. Artinya sehebat-hebat apapun manusia, tetap kita ini hanya manusia, betul. Nah, waktu itu saya duluan kena COVID, saya positif, ya. Habis itu besoknya suami saya kena. Tapi yang membedakannya, saya sangat-sangat OTG. Ya, nggak ada kerasa apa-apa. Tapi suami saya itu hari ketiga dia mengalami perburukan. Nah, akhirnya kami masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit keadaan Pak Ari bukan lebih baik. Malahan semakin lebih parah, ya. Dia panasnya tinggi 40 dan dia batuk darah dan dia juga dalam keadaan nggak bisa jalan karena oyong, ya. Dan bukan hanya itu, dia juga nadinya semakin rendah sampai ke angka 45 dan saturasinya turun terus dan semakin turun sampai terakhir tuh hampir pakai ventilator. Nah, waktu itu sebenarnya saya sudah
sudah positif, sudah negatif. Hari keempat di rumah sakit, waktu dites PCR, saya negatif. 2 kali dites negatif. Saya sengaja memang waktu itu asal mau dites, saya bilang besok aja. Karena saya tahu, saya pasti negatif. Tapi saya tahu apakah saya dari Tuhan atau tidak, harus tinggal di sana. Nah waktu itu, waktu pas dibilang negatif, dokter bilang sama suster, saya harus pulang. Karena terus terang usia 61, dan kedua saya baru sembuh daripada COVID. Tapi waktu saya lihat suami saya dengan keadaan sangat-sangat dalam keadaan down, sangat-sangat lemah tubuhnya, bahkan dia udah batuk darah, bahkan kamar mandi aja dia nggak bisa kalau enggak saya ambil pispot, ya. Jadi saya tiap hari pada waktu itu ambil pispot untuk dia buang air. Jadi bayangkan itu air seni itu ke muka saya itu hampir setiap hari, hampir per 3 jam, ya. Nah waktu saya berdoa sama Tuhan, waktu saya lihat muka suami saya, dia dalam keadaan down, bahkan terakhir dia sampai udah lemes sekali dan sudah sangat-sangat susah bernafas, dia sampai bilang, Indri, kalau kamu nanti misalnya saya mati, tolong belikan tanah kuburan yang baik. Waktu dia ngomong begitu dengan ada air mata di sini, itu belum pernah suami saya ngomong seperti itu selama dia berkali-kali tabrakan. Dia kurang apa, koma, tabrakan sering sekali. Tapi ngomong seperti itu baru sekali. Saya berdoa malamnya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apakah saya pulang meninggalkan suami saya dengan keadaan seperti ini atau saya stay Tuhan? Dan kondisi daripada saya, itu dokter bilang harus pulang karena kondisi baru sembuh dan kedua saya 61 tahun. Dan kondisi semua di rumah sakit itu semua orang COVID. Dan Tuhan bilang, stay. Sister, itu tidak mudah. Anak saya ada 4, 3 belum menikah. Ya, tapi karena Tuhan yang bilang stay, saya bilang baik Tuhan. Kalau Engkau yang berkata stay, saya berarti stay. Dan saya ada damai sejahtera. Itu yang membuat kalau kita minta peneguhan dari Tuhan, kalau ada damai sejahtera, dan juga kalau memang itu sesuai dengan firman bahwa wanita adalah penolong, saya katakan amin Tuhan, saya siap. Engkau adalah Bapa yang baik. Kalau Engkau berkata stay, berarti Engkau bertanggung jawab pada anakmu. Engkau tidak memberikan batu kepada anak yang minta roti. Engkau tidak akan berikan ular kepada anak yang minta ikan. Itu saya perkatakan dalam doa saya. Dan apa yang terjadi? Saya memang betul-betul stay. Saya urus suami saya. Sister, percayalah, waktu kita taat, memang kesannya itu kita seperti orang gila melakukan segala sesuatu. Tapi percayalah, Abraham pun pernah mengalami hal yang sama. Waktu dia dikatakan meninggalkan Ur Kasdim, waktu dia menyerahkan anaknya Ishak. Tapi selama itu daripada Tuhan, waktu kita lakukan dengan iman, Tuhan luputkan luar biasa. Itu yang saya alamin ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana cerita selanjutnya tentang apa yang kami alamin. Tapi saya hanya mau kasih tahu tadi tentang taat ya. Nah itu yang pertama, tentang tadi taat ya. Yang kedua, peranan siapa yang berikutnya? Selain taat, apa yang harus kita lakukan? Buka Yosua 4 ayat ke-15 sampai dengan 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua ya. Ini yang kedua, peranan yang kedua yang harus kita lakukan adalah peranan siapa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkut tabut hukum Allah supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para perintahkan ayat ke-6 ayat 15 ya sampai 18. Maka dikatakan Yosua memerintahkan pada para imam demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam ya, ayat ke-17 kali ya, ketika 18, ketika para imam pengangkut tabut perjanjian itu keluar dari tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Kalau kita baca sepintas ini, kesannya ini sangat sederhana, betul? Imam disuruh masuk ke sungai, masuk. Imam disuruh keluar ke sungai, keluar, betul? Ini peranan imam yang kedua. Nah, apa yang membuat ini bukan hal yang sederhana? Sister, kalau ini yang nyebrang cuma 1-2 orang, imam naik turun itu biasa. Tapi berapa banyak orang yang menyeberang pada waktu itu? Buka ayat ke-13 supaya kita lihat. Ayat 13. Dikatakan begini, ayat 13, kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang, menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Ada 40.000 orang. Satu orang menyeberang itu cuma mungkin hitungan sekian menit. 2 orang mungkin 10 menit. Tapi 40.000 orang itu bisa bicara berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari. Dan bayangkan perasaan imam-imam di tengah sungai yang dikatakan lagi tertahan kanan dan kiri, yang bisa anytime itu bisa tertutup. Dan mereka menunggu dengan waktu yang gak pasti seperti yang kita alami pada saat ini. Kita sekarang mengalami waktu yang tidak menentu. Tidak tahu kapan selesainya. Begitu banyak orang menyeberang. Begitu banyak hal-hal yang menakutkan terjadi. Pertanyaan, waktu kita seperti imam-imam, apakah kita takut, khawatir, panik, stres, atau sebaliknya kita belajar seperti seorang Daud,
Buka 2 Samuel 22 ayat 7. Ini Daud alami waktu dia kesesakan. Ya, Daud pernah mengalami kesesakan. Semua orang-orang di Alkitab pernah mengalami kesesakan. Yusuf, Abraham, Daud, Daniel, ya, Musa, Nuh, semua pasti pernah mengalami kesesakan. Kalau kita berkata kita mengikuti Yesus, nggak pernah kesesakan, berarti kita disangsikan sebagai pengikut Yesus. Ketika aku dalam kesesakan, perhatikan ini yang berkata adalah seorang Daud. Aku berseru kepada Tuhan dan aku berseru kepada Tuhan dan perhatikan, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong masuk ke telinganya. Sister, waktu engkau dan saya mengalami kesesakan, panggil nama Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, hanya engkau yang kuandalkan. Dia mendengar. Dan dia menjawab. Mana buktinya? Ayat 20. Perhatikan Tuhan menjawab. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan berikan kita kelegaan. Tuhan berikan kita damai sejahtera. Tuhan berikan kita sukacita. Itu yang saya alami waktu saya mengalami kesesakan. Nah, waktu suami saya semakin drop. Ya, itu dropnya bukan drop main-main ya. Itu sampai saturasi makin turun dan terus terang rumah sakit di Bandung tidak buat apa-apa sama sekali. Suami saya hanya diberikan paracetamol, hanya dikasih Rinos, dan hanya dikasih neopron untuk sakit kepala. That's all. Dan selama panas tinggi, hanya diambil handuk, dibuat di ketiaknya. Luar biasa. Tapi saya tidak mau menyalahkan rumah sakit sama sekali. Karena di sini Tuhan mau uji hati kita. Hati yang menyimpan sakit hati, marah, kecewa, atau tetap bisa mengucap syukur. Ya, itu luar biasa. Dan terus terang, suami saya karakternya adalah orang yang sakit, yang tidak pernah ngomong. Jadi bayangkan selama 2 minggu suami saya sakit di Bandung, itu dia nggak pernah ngomong. Jadi saya seperti suster 24 jam. Saya mesti cek saturasi setiap 2 jam. Saya cek dia punya nadi per 2 jam. Saya cek dia punya panas 2 jam. Karena terus terang suster kalau dalam COVID memang sangat terbatas. Mereka datang hanya pada jam-jam tertentu saja. Jadi saya sangat aktif sampai membuat saya punya tensi 165 pada saat itu. Tidak main-main karena kurang tidur sama sekali. Tapi yang luar biasa, setiap saya panggil nama Tuhan, itu ada kelegaan ya. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Pada logikanya orang seperti saya yang baru sembuh dari COVID dan tinggal menjaga orang COVID, itu biar gimana jantung bisa deg-degan. Bisa. Karena kemungkinan besar saya bisa masuk. Makanya saya disuruh tanda tangan di rumah sakit. Tanda tangan kalau sampai mati gak tanggung jawab mereka. Baik, saya tanda tangan. Saya bilang, karena Tuhan yang suruh. Ya. Nah itu saya alamin. Nah sampai akhirnya pas terakhir, semakin buruk. Malam itu saya berdoa pada Tuhan. Saya berdoa begini. Tuhan Yesus, Engkau tahu aku sangat mencintai suamiku. Dia adalah belahan hatiku. Tapi aku sangat percaya, aku cinta kepada dia, engkau lebih cinta kepada Ari. Dan aku percaya engkau jauh lebih sayang pada Ari daripada aku sayang pada Ari. Karena itu Bapak, kehendak mula yang jadi. Kalau Tuhan mau ambil dia, aku percaya Bapak dia di tangan yang benar. Tapi kalaupun Tuhan nggak mau ambil dia, berikan dia kesembuhan sempurna, kami akan melayani engkau lebih lagi daripada sebelumnya Tuhan. Tapi apapun keputusanmu Tuhan, itu doa saya. Apapun keputusanmu Bapak, aku tidak akan mundur sedikit pun dari engkau. Aku tetap setia sampai mati dan tetap mengiring engkau dan tetap melayani engkau apapun keputusanmu. Itu doa saya. Nah malam itu jam 3 pagi Tuhan bangunkan saya. Dan Tuhan bilang, WhatsApp ke anak-anak rohani kamu di Surabaya. Logikanya jam 3 pagi WhatsApp orang. Belum tentu dijawab. Tapi karena Tuhan yang suruh saya WhatsApp. Saya bilang, tolong. Kalau bisa Pak Ari biar pindah dari sini. Karena Tuhan suruh saya pindahkan Pak Ari. Waktu itu ada pilihan 2. RSPAD Jakarta atau Surabaya. Kenapa Surabaya? Karena anak rohani saya kebetulan punya rumah sakit di Surabaya. Sementara RSPAD, anak saya kebetulan 2 dokter, teman-temannya banyak di RSPAD. Tapi waktu kami berdoa, anak saya maupun saya, mereka bilang, Mah lebih sejahtera ke Surabaya. Baik, saya bilang. Kalau memang itu daripada Tuhan, kita coba WhatsApp ke Surabaya. Saya WhatsApp ke mereka, saya bilang, tolong kalau bisa, kami pindah ke Surabaya. Kalau bisa mungkin kami naik pesawat yang lebih cepat, lebih baik. Karena kondisi Pak Ari itu dalam keadaan semakin turun. Nah saya berharap kalau daripada Tuhan ini, pasti ada jawaban. Apa yang terjadi? Jam 8 pagi mereka WhatsApp ke saya. Ibu Indri, pesawat 8 jam lagi datang ke menjemput Pak Ari. Ibu pokoknya tenang, semua Tuhan sudah selesaikan. Waktu anak saya telepon, tolong tante, ini bagaimana cara membayarnya? Karena biayanya besar sekali, sister, 350 juta untuk pesawat SOS ya. Itu bagaimana? Mereka bilang, nggak usah pikirkan, semua sudah Tuhan Yesus cover. Sister, waktu engkau panggil nama Yesus,
Waktu engkau percayakan hidup kamu pada dia, Tuhan menjawab. Dia bawa kita ke tempat yang lapang. Artinya Tuhan buka jalan secara luar biasa. Kami berangkat nggak bisa lewat daripada Bandung. Karena Bandung ditutup. Akhirnya kami harus lewat Jakarta. Lewat Jakarta naik ambulans. Bayangkan naik ambulans lagi. Waktu saya naik ambulans, saya seperti kayak terbang, sister. Saya seperti nggak nginjek tanah. Saya hanya bilang, aku percaya pada Yesus Juru Selamat, aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya nama Yesus yang saya panggil dari mulai berangkat, dari mulai rumah sakit sampai ke Halim. Itu kecepatan 130 dengan titot, dan saya duduk di depan. Itu saya terus terang seumur hidup nggak pernah duduk di mobil bagian depan. Tapi waktu itu aku sangat bilang, Tuhan suka-sukamu Tuhan, kami serahkan hidup kami padamu. Selama perjalanan tetap oksigen 98%. Dan tidak ada nadi turun, dan tidak ada tensi, dan tidak ada batuk darah. Tenangnya luar biasa. Kami berangkat ke Surabaya juga hal yang sama. Waktu suami saya dimasukin ke plastik, itu seperti kayak peti mati. Itu terus terang tidak main-main. Karena suami saya orangnya akrofobi, tidak bisa jarak 10 cm depan hidung dia. Karena dia pernah masuk MRI, dia sampai panik luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong sebelumnya, Tuhan akan menolong di pesawat. Sampai di Surabaya, itu dalam keadaan tenang. Kami pas masuk rumah sakit, sebelum disentuh oleh dokter, suami saya bilang apa? Saya suka rumah sakit ini, saya sembuh di siniin. Selama 12 hari nggak ngomong, itu pertama kali dia ngomong. Saya bilang, Tuhan Yesus, karyamu luar biasa. Waktu aku berseru padamu, engkau pasti menjawab. Kau Bapak yang baik, yang tidak memberikan ular pada anak yang minta ikan, tidak pernah berikan batu kepada anak yang minta roti. Maka tadi saya katakan, doa pakai firman itu powerful. Ya, waktu engkau doa pakai firman, makanya sekarang banyak bergaul dengan firman, jangan banyak bergaul dengan berita. Engkau baca berita yang mati, yang nggak ada oksigen, yang nggak ada ini, makin stres. Tapi kita baca firman, khususnya baca dari Yeskiel, dari Yesaya, dari Yeremia, dari Yosua, dari Ratapan, itu semua tentang kejadian yang sekarang. Saya sekarang banyak baca ayat itu, karena terus terang modal kita, kekuatan kita hanya firman. Ingat, waktu Yesus dicobai 3 kali, dia semua pakai ada tertulis, kekuatan kita adalah firman. Makanya hari ini kita betul-betul diperhadapkan dengan peperangan. Bukan peperangan ecek-ecek. Nah dikatakan tadi ya, dikatakan ada kelegaan. Buka Matius 11 ayat 28. Tuhan itu baik. Sebelum kejadian sekarang Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Perhatikan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dunia saat ini nggak bisa kasih kelegaan. Tapi Yesus bisa memberikan kelegaan. Melalui apa? Banyak merenungkan firman Tuhan. Masuk dalam penyembahan, pujian. Itu kekuatan kita pada saat ini. Jadi yang kedua adalah siapa? Adalah imam-imam. Kenapa Tuhan pakai imam-imam? Mereka berseru kepada Tuhan waktu mereka mengalami kesesakan. Sister, ini waktunya kita sekarang memanggil nama dia. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bukan ecek-ecek loh nama Yesus. Waktu engkau sebut Yesus anak Daud, Yesus dari Nazaret, panggil nama dia. Perhatikan, dia tetap mendengar sampai hari ini. Telinga Tuhan tidak cukup pendek untuk mendengar kita. Dia dengar jeritan kita. Itu yang saya lakukan. Terus terang, saya waktu dalam keadaan seperti buah si malakama. Kalau saya tinggal, kemungkinan saya bisa juga mengalami hal yang tidak baik. Anak saya bisa jadi yatim piatu. Tapi aku sangat percaya Allahku adalah Allah yang bertanggung jawab. Makanya saya lakukan itu. Nah akhirnya suami saya kembali. Waktu pas di sana, itu masuk Gamaras, itu kurang lebih 72 vial. Sekarang orang cari Gamaras susah. Di sana 72 botol masuk ke suami saya. Dan hari ke-7 buka oksigen. Hari ke-10 dia kembali sehat. Dan kami pulang. Sebelum kami pulang ke Bandung, kami hampir sebulan di rumah sakit. Sebelum kami pulang, waktu pas diperiksa, dia punya paru-paru bersih total seperti orang nggak pernah kena COVID. Dia punya D-dimer yang tadinya sudah ribuan, tinggi sekali, itu sekarang bisa 200. Itu anugerah Tuhan. Panggil nama dia. Ya taat kepada apa pesan Tuhan. Karena waktu kita lakukan peranan kita, peranan Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Pertama taat, yang kedua panggil nama dia. Jangan panggil dunia. Dunia nggak bisa menolong. Sekarang hanya nama Yesus yang punya kuasa luar biasa. Yang ketiga, sekarang kita lihat. Yang ketiga, Yosua 4 ayat 1 dan 2. Kita buka. Yosua 4 ayat 1 dan 2. Siapa? Peranan apa yang ketiga? Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Yosua 4 ayat 1 sampai dengan 2. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang setiap dari tiap-tiap suku ya. Nah, bagian ketiga. Peranan yang ketiga adalah apa ya? Yosua 4 ayat 1 sampai dengan 2. Apa peranan yang ketiga? Kita ini adalah semuanya kepala-kepala suku.
Apa arti kepala suku? Karena kita adalah pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih. Mana bukti kita pemimpin? Di Ulangan dikatakan, menjadi kepala tidak menjadi ekor, tetap naik tidak turun. Apa arti pemimpin? Apa kita jadi direktur, Bu Indri? Apa kita jadi manajer? No. Pemimpin artinya punya pengaruh yang luar biasa. Pertanyaan, pengaruh apa yang kita bawa selama ini kepada dunia? Pengaruh busuk atau pengaruh yang baik? Kenapa saya berkata pengaruh busuk? Karena banyak orang-orang ngakunya dia pemimpin, ngakunya dia bisa punya pengaruh, tapi pengaruh yang busuk kita berikan. Seperti 12 pengintai. Ada 10 orang bawa pengaruh busuk. Kita buka Bilangan 14, ayat 36-38. Supaya di tempat ini, waktu engkau bawa pengaruh yang busuk pada teman-teman, dengan kirim berita-berita hoax, ya, akan kirim tentang kematian, please lah, stop lah mengirim-ngirim WhatsApp tentang yang mati berapa, ya. Kalau bisa kasih berita-berita yang baik, perhatikan, ayat 36 sampai dengan 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut pada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan, tapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Pakai mulut kita, pakai jari kita untuk memberitakan yang baik. Stop untuk kirim-kirim berita yang menakutkan. Karena banyak orang yang imannya tidak kuat. Waktu kita kirim tentang, waduh, aduh sis, ini udah banyak yang mati lagi. Aduh, oksigen udah nggak ada di sana. Orang yang down itu makin down. Apalagi teman-teman kita dalam keadaan yang mungkin imannya tidak sekuat kita. Please lah. Harusnya kita seperti apa? Coba kita buka Mazmur 68 ayat 11. Harusnya kita seperti ini. Karena ini baru namanya pemimpin yang benar, ya, pembawa berita baik, ya. Yang ayat ke-12 berarti kalau gitu. Ayat ke-12 coba, mungkin saya salah ayatnya. Ayat ke-12, Mazmur 68 ayat ke-12 coba. Ayat ke-12 bisa? Karena ini kayaknya nggak sama dengan ayat saya, ya. Kalau di ayat saya Mazmur 68 ayat 11, tapi mungkin di sana ayat 12 atau ayat 10. Mazmur 68 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik merupakan tentara yang besar, luar biasa. Kepala itu artinya punya pengaruh. Pengaruh apa yang kau bawa selama ini pada lingkungan kita, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada komunitas. Kasih pengaruh yang positif. Karena waktu kita kasih pengaruh yang negatif, sama seperti 10 pengintai, mati semuanya di padang gurun, kalah dalam peperangan. Stop kirim berita-berita yang tidak baik. Katakan kita pasti kuat, Tuhan kita luar biasa. Mendingan kirim berita yang sembuh, yang sehat, daripada berita yang mati. Kalau kita kirim berita yang mati, orang-orang yang sakit itu makin down. Makanya selama saya dalam keadaan COVID, tidak pernah saya membaca berita-berita yang mengerikan. Karena pas kejadian waktu itu Raditya meninggal. Raditya meninggal itu pas waktu itu, kalau bukan Raditya, yang satu lagi kalau nggak salah ada yang baru meninggal, itu yang baru meninggal dia batuk darah. Suamiku batuk darah. Ngebayang nggak kita kalau sekarang kita kirim pada teman-teman yang mengerikan, kebetulan dia ngalami hal yang lagi mengerikan. Itu mati bukan karena COVID, mati karena ketakutan. Nah makanya hari ini mari ambil keputusan, Tuhan, aku mau punya peranan leader. Artinya apa? Pengaruh yang baik mau kuberikan. Saya selama COVID ini, sister, itu saya Ibu Ningsi, engkau luar biasa sayang. Tidak pernah dia berhenti untuk beritakan berita yang baik, ya. Itu luar biasa. Teman-teman, ayo kita semua. Kalau pimpinan kita seperti itu, kita ikut seperti dia. Saya hampir setiap hari itu ada Zoom, ya. Bahkan mendoakan banyak sekali. Ada orang bilang, Bu Indri, saya COVID segala macam, langsung mari kita berdoa. Tuhan, engkau luar biasa, engkau ajaib. Karena saya bisa ngebayang. Karena saya pernah mengalami seperti itu. Waktu ada yang mendoakan saya, rasanya aku, aduh tenangnya, terima kasih Tuhan punya teman yang bisa mendoakan. Teman-teman perlu doa, sister, bukan hanya cuma perlu bilang, ya udah, pokoknya kamu kuat aja. Enggak begitu. Doakan mereka, itu pembawa kabar baik. Hanya orang-orang pembawa kabar baik yang akan menang menghadapi akhir zaman ini. Pertama, taat. Yang kedua dikatakan adalah apa? Panggil nama Yesus. Panggil nama dia. Nama Yesus ada kuasa. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Tadi dikatakan pembawa kabar baik, ya. Jangan pembawa kabar busuk. Jadi pemimpin bukan artinya hanya sekedar posisi, tapi pengaruh yang kita bawa sangat menentukan hidup kita, ya. Terus terang, selama masih ada mulut, selama masih ada jari, pakai ini jari untuk berita yang baik. Jangan hanya berita tentang mati berapa, oksigen udah habis sekarang, obat udah habis, matilah kita. Aduh please deh, ya. Nggak seperti itu. Woman movement ini luar biasa. Semua berita-berita baik yang disampaikan, ya. Stop kasih berita-berita yang mengerikan. Karena jangan kasih booster kepada COVID. Jangan pompa dia makin besar. Karena berita baik kita kasih, dia makin kecil. Berita buruk kita sampaikan, dia makin gemuk dan makin segar. Itu bukan maunya Tuhan. Yang keempat, kita buka Yosua 4 ayat 13, ya. Untuk kita bisa menang melawan peperangan kita. Yosua 4 ayat 13. Apa peranan yang keempat? Dikatakan begini, kira-kira 40.000 orang yang siap
untuk berperang, menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Jelas, hanya orang-orang yang berperang, artinya hanya tentara-tentara yang siap menjadi tentara-tentara Allah yang sampai kepada seberang. Sister, ini nggak waktunya lagi taman bermain. Ini bukan lagi waktunya santai. Ini bukan waktunya lagi santai yuk santai. No, ini waktunya sekarang berperang. Mana buktinya? Buka Efesus 6 ayat 13. Kita dalam peperangan saat ini. Peperangan melawan musuh ya. Penghulu-penghulu di udara, roh-roh di udara. Sebab itu ambillah, perhatikan. Sebab itu, kenapa ada sebab? Karena memang sekarang waktunya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan dibilang letakkan, tapi ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mau menang? Mau bisa berdiri tegak? Ambil semua perlengkapan senjata Allah. Apa perlengkapan senjata Allah? Kita perkuat iman percaya kita, ya. Kita hidup semakin benar di mata Tuhan karena ciri khas daripada tentara adalah berjaga-jaga. Jaga hidup kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga kaki kita, jaga tangan kita, dan juga jaga dalam doa. Ini yang Tuhan inginkan pada kita. Sister, kita tidak akan bisa menyeberang sampai ke seberang kalau kita hanya sebagai jemaat biasa saja. Tidak akan bisa. Harus bawa perlengkapan senjata karena memang peperangan sudah di depan mata kita. Dan yang kelima, kita sudah berjaga-jaga. Kita sudah taat. Kita sudah juga bawa berita baik. Kita juga sudah panggil Yesus. Tapi yang paling penting adalah apa? Tetap minta kasih karunia dalam hidup kita. Karena tanpa kasih karunia tidak akan bisa kita mengalami apapun. Percayalah. Kasih karunia Tuhan, ada kalanya mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya seperti yang kita mau. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang. Bukan berarti mereka tidak baik. Bukan berarti mereka nggak dapat kasih karunia. Kasih karunia juga seperti yang dialami Stefanus. Stefanus orang kudus. Dia sangat mengasihi Tuhan, tapi diizinkan dia mati kena rajam. Tapi yang luar biasa, dia bisa berkata, ampunilah mereka Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia katakan, Yesus terimalah rohku. Artinya, nggak selalu kalau kematian membuat kita kalah. Belum tentu. Kalau daripada Tuhan datangnya itu juga kita bisa menang, menyelesaikan peperangan kita. Tapi kalau kita diberikan hidup seperti kata Paulus, kalau aku mati satu keberuntungan, kalau aku hidup untuk berbuah kepada Tuhan. Jadi mau yang mana aku pilih, aku tidak tahu. Jadi bukan masalah hidup atau mati pada saat ini, tapi sudahkah kita siap menghadapi apapun bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sebagai ayat terakhir saya katakan tadi, saya mengalami COVID itu, saya bersyukur ya. Tidak mudah sister brother, tidak mudah lah pasti ya. Bagaimana melihat suami dalam keadaan yang sangat-sangat terkapar dan anytime bisa dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya waktu itu sangat tenang, sangat damai sejahtera. Kenapa? Karena aku tahu Bapakku sayang sama suamiku. Aku tahu Bapakku sayang sama aku. Aku tahu Bapakku sayang sama anak-anakku. Tidak mungkin Tuhan kasih aku ular kalau aku minta ikan. Tidak mungkin. Nah, waktu iman kita perkuat, di sana kita bisa menghadapi masalah berbeda. Nggak lagi dengan ketakutan, tapi dengan penyerahan total. Waktu kita berani berkata kehendakmu yang jadi Tuhan, itu karya Tuhan luar biasa. Kami akhirnya boleh sembuh. Tapi saya percaya melalui penyakit yang kami alami dengan Pak Ari, saya banyak bisa menguatkan orang-orang yang mengalami COVID. Bahkan saya bisa merasakan apa yang dirasakannya. Waktu mereka dalam keadaan seperti dalam keadaan stres, aku bisa rasakan dan itu luar biasa. Saya ikut dalam penyintas COVID, saya ikut sukarelawan di Wisma Atlet. Banyak yang saya ikutin karena hanya itu yang saya lakukan sekarang. Nah, sister, jadilah pembawa kabar baik. Dikatakan kita adalah pemimpin. Tuhan menjadikan kita pemimpin bukan hanya untuk posisi, tapi punya pengaruh. Jadilah pengaruh yang baik ya, dan juga taatlah kepada firman Tuhan. Dan berjaga-jaga, artinya jaga kehidupan kita, jaga pikiran kita, terutama jaga pikiran. Karena iblis main di pikiran dan hati. Pikiran asumsi, mereka-reka, nanti aku kalau mati bagaimana? Nanti jangan, please, jangan. Saya nggak ada pikiran itu sama sekali. Karena aku percaya kalaupun Tuhan mau ambil aku dengan suami pada waktu itu, berarti Tuhan tanggung jawab dengan 4 anak saya, dengan 1 cucu saya tidak takut sama sekali. Kenapa tidak takut? Bukan karena Ibu Idri hebat, makanya minta kasih karunia Tuhan melimpah pada kita. Saya hanya bilang, tiap hari Tuhan penuhi aku dengan kasih karunia-Mu. Hanya dengan kasih karunia-Mu aku bisa Bapak melihat apa yang kau lihat, mendengar apa yang kau dengar, berkata apa yang kau katakan Tuhan. Kalau enggak bisa, karena logika ini main terus ibu-ibu. Ini iblis tuh main di logika, apalagi saya terus terang orangnya itu agak logika. Kata Tuhan, jangan takut, percaya saja. Karena Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Sekali lagi, saya ingatkan pada sister-sister, waktu doa, pakai doa firman. Itu powernya luar biasa. Karena bukan kita lagi yang berdoa, tapi roh yang mengajarkan kita berdoa. Tuhan memberkati.